Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan update data terkait dengan bidang kesehatan pada penanganan COVID-19 yang kita himpun dari kemarin di pukul 12.00 WIB sampai dengan hari ini dari seluruh tanah air kita. Hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.832 spesimen. Sehingga total spesimen yang telah kita periksa adalah 992.069 spesimen. Pada pemeriksaan hari ini, kita mendapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 2.657 orang. Sehingga kasus ini akumulasinya sekarang menjadi 70.736 orang. Akan saya perinci tentang sebaran dari penambahan kasus ini. Yang pertama, kita mendapatkan tambahan yang cukup banyak dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 962 kasus dan dilaporkan 27 orang sembuh di Jawa Barat. Kemudian Jawa Timur 517 kasus baru dengan 263 sembuh. DKI Jakarta 284 orang dengan 221 orang sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan 130 kasus baru dengan 189 sembuh. Sulawesi Utara 126 kasus baru dengan 27 sembuh. Kalimantan Tengah 120 kasus dengan 30 sembuh. Kalimantan, Jawa Tengah 120 kasus baru dengan 30 sembuh, Kalimantan Selatan 108 kasus baru dengan 23 sembuh, Sumatera Utara 108 kasus dengan 11 sembuh. Penambahan yang cukup banyak untuk Provinsi Jawa Barat ini didapatkan dari klaster yang sudah selesai kita lakukan penyelidikan epidemiologi sejak tanggal 29 kemarin, berturut-turut, yaitu klaster di Pusat Pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat. Yang kita dapatkan keseluruhan kasus positif dari klaster ini sebanyak 1.262 orang. Ini terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih yang ada di sana. Dari jumlah 1.262 kasus positif yang kita identifikasi, hanya ada 17 orang yang saat ini kita rawat dan kita lakukan isolasi di Rumah Sakit Dustira Cimahi karena ada keluhan meskipun dalam derajat keluhan ringan. Di antaranya yang paling banyak dari 17 orang ini adalah demam dan beberapa di antaranya mengeluh di pernafasannya, baik batuk maupun agak sesak. Sementara sisa yang lainnya sebanyak 1.245 tanpa keluhan apapun. Dan saat ini semuanya kita karantina di wilayah pendidikan secapa Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Bandung. Seluruh komplek pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat di Bandung kita lakukan isolasi, kita lakukan karantina, dan kemudian kita larang untuk adanya pergerakan orang baik masuk ke dalam komplek ataupun keluar dari komplek. Pengawasan ini dilakukan secara ketat oleh unsur kesehatan dari Kodam 3 Siliwangi yang memantau terus-menerus sepanjang hari. Sampai dengan hari ini kami mendapatkan laporan seluruh peserta yang dipantau yang melaksanakan isolasi dalam keadaan baik. Oleh karena itu kami memastikan bahwa tidak akan terjadi penularan keluar komplek karena kita menjaga dengan ketat agar betul-betul pelaksanaan karantina kewilayahan bisa dijalankan secara maksimal. Tentunya dengan monitoring yang ketat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan dari Kesehatan Kodam 3 Siliwangi. Oleh karena itu, kami mohon masyarakat untuk tenang, tidak perlu panik,
karena ini sudah ditangani secara profesional sesuai dengan standar internasional. Kita melakukan karantina wilayah dan kemudian kita menjamin sepenuhnya bahwa evaluasi terhadap peserta karantina dijalankan dengan maksimal. Oleh karena itu, kami juga berharap bahwa keluarga para peserta didik yang berasal dari seluruh Indonesia memahami ini, memaklumi ini, dan masih tetap bisa melaksanakan kontak komunikasi menggunakan telepon atau sarana media yang lain dengan keluarganya yang saat ini sedang kita karantina. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tidak perlu ada kepanikan. Kita menangani secara proper, kita menangani secara profesional, dan kita tangani sesuai dengan kriteria internasional tentang karantina wilayah. Kemudian hari ini 19 provinsi melaporkan kasus di bawah 10 dan ada 4 provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Kasus sembuh cukup banyak. Total sembuh hari ini adalah 1.066 orang, sehingga total sembuh menjadi 32.651 orang. Meninggal 58 orang, sehingga totalnya menjadi 3.417 orang. Telah 457 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Kita masih melakukan pemantauan ketat terhadap 38.498 orang ODP dan 13.732 PDP yang tersebar di seluruh provinsi kabupaten kota dan provinsi yang terdampak. Saudara-saudara, sekali lagi penambahan kasus di luar klaster ini disebabkan karena kurang disiplinnya menggunakan masker. Kita tahu bahwa penularan penyakit ini dari droplet orang yang sakit. Dan kita tahu bahwa droplet ini ada yang ukurannya kecil yang kita sebut mikrodroplet yang memiliki waktu cukup lama untuk bisa hilang dari lingkungan. Terutama pada wilayah yang tertutup dengan ventilasi yang tidak terlalu baik. Maka mikrodroplet ini akan melayang-layang dalam waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, satu, gunakan masker. Apapun alasannya, gunakan masker karena ini melindungi kita. Yang kedua, menjaga jarak. Jaga jarak yang aman. Kemudian sering dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Untuk kita yang bekerja pada ruang yang tetap, di ruang kerja di kantor, pastikan bahwa sirkulasi udara, bahwa ventilasi ruang kerja kita setiap hari terganti udaranya. Kemudian sebisa mungkin kalau akses untuk bisa mendapatkan udara segar dari luar bisa dilakukan, lakukan itu. Hal yang serupa juga di kendaraan kita. Oleh karena itu sempatkan setiap hari di pagi hari untuk membuka semua jendela mobil, dan beri kesempatan udara yang ada di dalam ruangan tergantikan dengan udara yang baru, yang berasal dari luar, dan setelah itu baru kita tutup. Agar tidak kita berada di dalam satu lingkungan udara yang tidak pernah tergantikan, terjebak dalam suatu ruang terbatas dengan AC yang tersirkulasi di dalamnya. Saudara-saudara, patuhi protokol kesehatan. Ini cara satu-satunya kalau kita ingin terbebas dari kemungkinan penularan COVID-19. Kita harus melakukan ini bersama-sama, konsisten, disiplin. Kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Ya pemirsa, berikut tadi kita sudah sama-sama mendengar pernyataan dari konferensi pers terkait dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Indonesia mencatatkan penambahan kasus harian tertinggi COVID-19 dalam sehari. Dan dalam 24 jam terakhir ini tercatat penambahan 2.657 pasien positif.
Sebanyak 1.066 orang sembuh dan korban yang meninggal dunia ini 58 orang peningkatannya, kemudian serta jumlah ODP orang dengan total 38.457 orang yang sudah diperiksa. Pemerintah mengingatkan masyarakat harus proaktif untuk menjaga daya tahan tubuhnya untuk mencegah penyakit diantaranya melalui kualitas makanan yang dikonsumsi, melakukan kebiasaan sehat, konsultasi dengan dokter, hingga aktivitas olahraga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian Breaking News Berita 1, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.